anak-anak, gimana nanti keluarga anak. Tapi seorang yang berani dia akan mengeluarkan. Lebih berani mana Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq? Lebih pemberani mana? Abu Bakar Siddiq. Secara mental berkaitan dengan harta dan secara menghadapi lawan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Man asja'un nas?" Siapa orang yang paling pemberani? Ini Ali waktu jadi khalifah di Kufah. Kata orang-orang, "Anta Amirul Mukminin." Engkau. La, dzaka Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Kalian tahu ketika kejadian di Mekah, Nabi SAW dipersekusi oleh orang-orang musyrikin, disakitin oleh orang. Dia yang bangun membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keberanian itu mengantarkan Abu Bakar menjadi orang yang sangat dermawan dan Umar kalah, jemaah. Umar tuh hanya berani membawa setengah hartanya. Abu Bakar berani membawa semua hartanya radhiyallahu taala. Itu berangkat dari keberanian. Cuma memang keberanian ini kalau lebih sedikit jadi nekat. Kalau kurang jadi pengecut. Dan sebaik-baiknya itu yang di tengah-tengah. Jadi keberanian yang terukur. Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal dengan keberanian Khalid bin Walid? Ketika perang Mu'tah Ustaz. Yang sama siapa? Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika perang Mu'tah, Rasul SAW itu tidak menjadikan Khalid pemimpin. Komandannya itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Rawaha. Meninggal semuanya. Khalid bin Walid melihat ini nggak bisa dilanjutkan. Secara perhitungan Khalid nggak mampu sudah menghadapi. Diambil bendera itu, dibawa mundur. Tapi mundurnya itu bukan kabur Khalid. Pelan-pelan. Orang-orang Romawi ketakutan. Jangan-jangan kita dijebak. Padahal memang mundur. Tapi mundur dengan perhitungan. Sampai kota Madinah, itu pasukan dilemparin kerikil sama orang-orang Madinah. Mereka mengatakan antumul farrarun, kalian yang kabur dari medan perang. Orang-orang yang melarikan diri dari itu yang terukur. Banyak anak-anak muda merasa berani padahal dia nekat. Contoh mereka yang di pinggir jalan naik motor sambil diangkat-angkat ya. Mereka merasa itu keberanian. Bukan, itu nekat. Lampu merah diterabas, tidak berani antum, penakut tuh. Menerabas lampu merah itu nggak ada urusan pemberani atau penakut ya. Ada mahasiswa di kelas nyontek, kalau berhasil kata teman-temannya hebat antum, pemberani antum. Bukan seperti itu keberanian. Itu nekat dan itu kesalahan dilakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini sebuah hadis, "Laisa syadid bisura'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya. Jagoan itu kayak apa sih? Jadi jagoan itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, nggak ada yang menang sama dia. Nggak ada orang yang menang sama dia. Orang berpikir dia jagoan. Bukan, kata Nabi SAW. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut jagoan, orang yang kuat, adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Jadi kalau antum berhasil meredam emosi antum pemberani. Baik, kemudian sifat adil dapat mengasah sikap seorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan atau bersikap terlalu kurang. Sifat ini mendorong untuk walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tuh, mereka adalah orang-orang kalau berinfak mereka tidak bakhil dan tidak berlebih-lebihan, tapi antara itu.
Wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat berlebih-lebihan dan di antara sifat bakhil. Jadi kalau dilihat akhlak baik itu berada di tengah. Yang didampingi oleh dua akhlak buruk. Ada orang yang beranggapan dia itu dermawan. Padahal enggak. Dia itu boros. Bukan dermawan. Ada orang yang bakhil tapi kata dia enggak Ustaz, anak orangnya hemat. Jadi orang itu selalu ingin membela dirinya. Balil insanu ala nafsihi basir. Kita tuh tahu diri kita ini seperti apa. Maka tolong antum lihat di 4 tadi. Adapun 4 esensi keburukan, subhanallah, disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Orang bodoh itu melihat yang baik buruk, yang buruk baik. Itu orang bodoh. Dikasih tahu, ini loh yang benar, enggak, kamu yang salah. Itu orang bodoh. Yang kedua zulm, sifat kezaliman. Dan subhanallah manusia ini membawa 2 sifat ini. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat bodoh, sangat zalim. Bukan bodoh jemaah, bukan zalim, sangat. Innahu kana zaluman jahula. Allah menyebutkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Tuh, ketika manusia berjalan tanpa bimbingan wahyu, dia hanya mengandalkan akalnya saja plus nafsu, selesai. Dia itu makhluk yang bodoh. Kenapa Allah utus para rasul? Bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengangkat kebodohan dari kaumnya 950 tahun. Beliau menjelaskan kepada kaumnya, ini loh berhala, jangan beribadah kepada berhala. Kalian yang bikin patung ini 950 tahun. Tapi akhirnya wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kecuali sedikit. Berapa yang beriman? Hadiah ini Ustaz. Masuk hadiahnya, langsung semuanya. Pakai pulpen Ustaz. Berapa yang beriman sama Nabi Nuh alaihissalam? Insyaallah 80. Masya Allah, kasih hadiahnya Ustaz. Nah, 950 tahun yang beriman cuma 80 orang. 950 tahun. Masya Allah. Ini tidak niat yang ngasih hadiah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Antum nggak pernah jualan buku, Ustaz? Enggak. Soalnya anak pernah jualan buku dulu, jemaah. Kasih hadiahnya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Masya Allah. Apa yang menyebabkan manusia menolak kebenaran? Bodoh dan zalim. Kalau mengikuti nafsunya, dia akan jadi orang zalim. Maka itu kalau antum suka melakukan kezaliman, hendaklah memperbaiki diri. Yang ketiga syahwat, mengikuti syahwatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Robnya, dia akan diberdirikan di sidang. Kalau dia merasa takut dengan hal itu dan dia menahan kemauan nafsunya, surga tempat buat dia. Jadi kalau mengikuti syahwat ini, ya udah, kita jadi seperti binatang. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir, apa sih yang dikerjakan orang kafir di dunia ini? Innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Hiburan sana, hiburan sini, kuliner sana, kuliner sini. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka tempat buat mereka. Itu yang Allah katakan tentang orang-orang yang mengikuti nafsunya belaka. Kita perlu meredam nafsu kita, menahan. Subhanallah jemaah. Katanya orang kalau umur 40 tahun ke atas itu makan tidak pakai mulut, tapi pakai akal. Jadi kalau dia ngelihat makanan, mulai itu jemaah, ini kolesterolnya berapa, langsung ngukur jemaah. Dulu nggak ada, yang penting enak. Orang sudah mulai, dia mulai menahan syahwat. Kalau enggak dia yang sakit. Orang tuh gak ingin sakit. Subhanallah. Yang namanya emping belincu itu jemaah. Allahu Akbar. Tapi orang yang sudah pernah asam urat kakinya, makan itu 2 cuma 3 dia jemaah. Enggak cukup lah. Syukur. Duren Ustaz. Insyaallah. Soalnya Ustaz Usul cerita gara-gara kebanyakan makan durian sampai pening kepalanya jamaah. Orang sekarang kalau dia berpikir selamat insyaallah, tapi kalau mengikuti syahwatnya Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Ada orang yang kadangkala berangkat dari Jakarta apa? Dari Sidoarjo ke Malang cuma mau makan malam jemaah. Ono nasi goreng, enak nasi goreng. Terus antum perjalanan dari Sidoarjo ke Malang itu, Ustaz, sampai sana itu Ustaz, lupa capeknya Ustaz. Itu hanya ngikutin syahwatnya. Antum tahu ulama-ulama dulu Masya Allah. Sebagian ulama itu daripada makan roti, dia makan roti kering dicampur sama air jemaah. Kalau sekarang itu kayak apa? Kayak model energen gitu jemaah, atau apa langsung diminum. Ditanya kenapa kok nggak pernah makan roti, kok mesti rotinya dihancurin katanya. Iya kata dia, antara ngunyah roti sama minum itu 50 ayat kata dia. 50 ayat kata dia. Daripada anak ngunyah roti kehilangan 50 ayat, ahsan anak minum rotinya. Anak bisa baca 50 ayat. Subhanallah. Sedangkan orang-orang sekarang banyak mengikuti nafsunya hanya untuk kuliner. Bayangin sekarang ngajinya kita sama makannya kita, lebih lama mana? Syahwat. Kalau ngaji itu nggak syahwat sih, mas. Syahwat kita nggak mau. Disuruh ngaji sebenarnya kita nggak mau. Makanya sebagian datang duduk sambil bismillahirrahmanirrahim. Dia ngikut syahwat tidurnya itu ya. Tapi yang keempat al-ghadab, marah nih. Marah ini termasuk akar akhlak buruk. Jadi kalau seorang istri punya suami pemarah, berarti salah pilih suami. Salah pilih suami. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menyuruh memilih pasangan hidup, beliau mengatakan akhlaknya mulia, agamanya baik. Akhlak mulia itu salah satunya dia nggak pemarah. Makanya kalau ada perempuan kemudian dia mengadu, anak terus terang capek dengar curhatan perempuan itu. Suami anak kayak gini. Terakhir anak ngomong, kok mau mbak? Sampean sama dia kok mau? Ya itu saat baru tahunya sekarang. Oh, berarti dia tidak mencari informasi yang cukup.
sehingga menyesal di kemudian akhir. Padahal udah disebutkan nih, sahabat datang minta wasiat sama Nabi SAW. Nabi nggak panjang-panjang kasih wasiat, la taghdab, jangan marah kamu. Nih sahabat terus, ya ausini ya Rasulullah, kasih wasiat lagi. Nabi hanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu memperbaiki diri. Kalau punya sifat pemarah itu karakter buruk. Penghuni surga itu nggak pemarah. Makanya ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan emosi mereka. Wal afina anin nas. Mereka suka memaafkan orang lain. Jadi kalau kita dapat pasangan hidup yang pemarah dan pendendam, rusak. Kenapa? Karena kita pasti berbuat kesalahan dalam kehidupan ini. Nggak ada yang lepas dari dosa. Tapi ketika punya pasangan hidup yang suka memaafkan, selesai. Jangan kesalahan 3 tahun yang lalu masih diungkit. Mas, ingat kamu waktu nyakitin hati saya. Kapan dia? 12 tahun yang lalu. Allahu Akbar. 12 tahun yang lalu jemaah. Ini terulang kembali, kata dia. Astagfirullah. Ya tapi memang harus sabar menghadapi itu. Baik. Terus jemaah, kapan sebuah karakter disebut mulia? Kita ini menghadapin ahli-ahli filsafat yang mereka memiliki barometer tersendiri, tolak ukur tersendiri mengatakan ini baik dan buruk. Apa tolak ukur mereka? Akal. Yang menurut mereka baik-baik. Sehingga akhlak mereka itu berubah-ubah. Kadangkala pengkhianatan buat mereka baik di satu tempat dan di tempat lain buruk. Kemudian mereka juga menjadikan tradisi, kebudayaan itu ukuran baik dan buruk. Kadangkala kita dengar ada istilah kearifan lokal. Nah, ada kearifan lokal. Tapi juga ada kemungkaran lokal. Kalau engkau mengatakan ada yang arif, ada yang mungkar. Terus gimana kita mengukur ini baik, ini nggak baik, ini ma'ruf, ini mungkar? Wahyu. Makanya kita orang yang beriman itu enak, nggak terombang-ambingkan dengan kondisi. Rasul SAW mengatakan la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nggak ada dalam Islam istilah dia pernah berkhianat kepadaku maka aku sekarang akan berkhianat kepada dia. Nggak ada. Maka sebuah akhlak dikatakan mulia apabila sesuai dengan wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, akal dan hati nurani manusia. Jadi memang Allah telah meletakkan di diri kita ini jamaah detektor akhlak, detektor kebaikan dan keburukan ada. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa tahu ini nggak baik ini. Kalau dikatakan berzina jamaah, tanyalah sama orang-orang, menurut kamu berzina itu baik apa enggak? Ketika seorang sahabat minta izin berzina, bayangkan seorang sahabat Nabi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah i'dzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Dia tahu zina haram, tapi dia minta izin untuk berzina. Ketika dia minta izin berzina, sahabat ini pada ribut. Kok ada orang kayak gini? Lalu apa kata Nabi SAW? Udru, sini. Sampai dekat sama Nabi SAW. Duduknya rapat sama Nabi SAW. Sehingga Nabi bisa menyentuh dada dia. Nabi tidak berbicara tentang ayat-ayat yang mengharamkan zina. Kenapa? Karena dia sudah tahu zina haram. Makanya dia minta izin berzina.
Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Engkau mau nggak ibumu dizinain? Mulai nih detektor yang ada di diri dia dihidupkan kembali. Engkau ridho nggak ibumu dizinain orang? Ya nggak mungkin ya Rasulullah SAW. Ja'alani Allahu fidak. Lalu Nabi mengatakan kepada dia SAW, walan nas yardawna li ummahatim. Orang-orang juga nggak ridho ibunya dizinain. Engkau mau nggak saudarimu dizinain? Engkau mau nggak? Atau anak perempuanmu dizinain? Enggak mau Rasulullah SAW. Orang juga nggak mau. Engkau mau nggak bibimu dizinain orang? Enggak Rasulullah SAW. Bibumu dari pihak ibumu? Enggak Rasulullah SAW. Dia selalu mengatakan ketika Nabi menawarkan itu kepada dia, dia mengatakan ja'alani Allahu fidak. Enggak Rasulullah SAW. Aku siap menjadi pertebusan untuk dirimu. Lalu Nabi selalu mengatakan kepada dia SAW, walan nas yardawna li ammahatihim banatihim akhwatihim. Orang juga enggak mau. Akhirnya ketika orang ini sudah muncul kebencian kepada zina, Nabi SAW menepuk dadanya mendoakan dia. Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ada satu lagi apa Ustaz? Ya Allah, sucikan hati dia dan jaga kemaluan dia. Itu diantara doa yang Nabi doakan buat dia. Akhirnya sahabat ini mengatakan, tidak ada satu perbuatan yang lebih aku benci daripada perzinaan. Jadi memang ada. Kita itu perlu menumbuhkan hal itu. Akal bisa mengukur, tapi bukan segala-galanya. Tetap memerlukan wahyu ilahi. Dan ada orang yang hati nuraninya udah mati, udah nggak paham mana yang baik mana yang buruk. Naudzubillah. Anak kadangkala anak kandungnya dizinain. Naudzubillah. Ini ada orang yang sudah sakit jamaah. Type yang ketiga, tradisi, uruf, budaya di masyarakat itu bisa menjadi tolak ukur akhlak itu baik atau buruk selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetap ukuran kita wahyu. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kesesatan-kesesatan yang menimpa umat, itu sejajar dengan penyimpangan mereka dari Al-Quranul Karim. Semakin mereka jauh dari Al-Quran, semakin jauh penyimpangan mereka. Semakin mereka mendekat, semakin mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Kemudian di sini dibahas langkah-langkah mengasah hati nurani ya. Kita perlu mengasah supaya hati nurani kita itu jadi, istilahnya itu hassas. Hassas ini peka, sensitif. Jadi peka, jadi langsung tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak usah tanya sama Ustaz, kayaknya nggak boleh. Antum kok tahu, kok nggak enak hati anak ya? Karena ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang mulia dan tentang dosa, dia bertanya tentang akhlak yang mulia, tentang albir, tentang kebaikan. Jawab Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Bukan husnul yakin. Ustaz ini namanya husnul khuluq, husnul yakin. Kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ithmu, dan dosa, Nabi tidak menyebutkan dosa ini 1, 2, 3, 4, enggak. Beliau memberikan sebuah kaidah buat orang ini. Mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Sesuatu yang bergejolak dalam jiwamu dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Jadi mungkin kita nggak tahu dalilnya jemaah, tapi perasaan nggak enak kita melakukannya itu, jangan sampai orang lain tahu. Dari situ kita bisa mengatakan kayaknya nih dosa. Nabi juga pernah mengatakan istafti qalbak sallallahu alaihi wasallam
mintalah fatwa kepada dirimu, kepada hatimu. Jadi minta fatwa kepada hati kita. Terkadang sebagian orang itu minta fatwa ke ustadz ini kok kurang pas ya. Cari ustadz lain. Kok kurang pas? Bukan kurang pas karena nggak sesuai dengan nafsunya dia. Ini yang anak tunggu fatwanya. Alhamdulillah dapat sudah fatwanya. Itu ada sebagian orang yang seperti itu. Enggak, engkau tahu kan engkau sedang mengikuti nafsumu. Maka Nabi SAW mengatakan istafti qalbak albirru matma'annat ilaihi nafas watma'anna ilaihi alqalb wal ithmu ma haka fi nafas wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftauk. Halaman 61 ini jemaah. Kebajikan itu adalah apa-apa yang menenteramkan jiwamu dan menenangkan hati. Kita mengamalkan itu tenang tanpa ada beban. Sedangkan dosa sesuatu yang meragukan jiwa, meresahkan hati, walaupun orang-orang sudah ngasih fatwa kepada. Dulu ada seorang manajer bank konvensional ya, dia cerita, ana itu Ustaz, sudah 10 tahun yang lalu nggak enak sama riba ini Ustaz. Nggak enak, hati itu udah nggak nyaman. Tapi kalau anak ketemu sama beberapa ustadz, kata dia, enggak apa-apa, yang penting itu banyak-banyak sedekah, kata dia. Iya, dia bertahan 10 tahun itu karena banyak fatwa modelnya kayak gitu. Menfatwakan sedekah lah, subhanallah. Tapi kata dia, hati anak itu nggak enak Ustaz. Tapi karena ada nafsu di situ, dia berpikir kalau anak berhenti bekerja, kerja di mana? Subhanallah, akhirnya dia berhenti setelah 10 tahun. Dia sakit hati dengan fatwa-fatwa ustadz-ustadz dia. Sebenarnya yang salah bukan ustadznya, dianya yang menerima. Padahal hatinya sudah tidak nyaman. Seharusnya dia tinggalkan. Akhirnya dia jualan roti. Subhanallah, dia cerita, Ustadz, ana dulu sebulan gaji 30 juta. Sekarang ana jualan roti, istri ana yang bikin roti. Kadang-kala kalau dapat pesanan Ustaz, pesanannya keuangan 160.000, bahagia sekali Ustaz. Ana dapat 30 juta itu hati itu nggak tentram Ustaz. Ini dapat 160.000, tenangnya hati, masya Allah jemaah. Itulah kebaikan. Maka kalau kita cari fatwa, jangan yang sesuai nafsu kita. Tapi kita punya hati nurani jemaah yang kayaknya ini yang benar. Baik, kemudian bagaimana caranya supaya hati nurani kita ini menjadi lebih peka? Yang pertama ada banyak kaidah, artinya kita memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak membaca sejarah-sejarah orang-orang yang baik, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Itu membuat hati semakin peka. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, surga itu diliputin perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputin perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau sebuah tindakan syahwat antum condong ke sana, tinggalkan. Jadi kalau sebuah perbuatan syahwat antum condong untuk melakukannya, antum tinggalkan. Ini dalam hal yang meragukan jemaah. Kenapa? Karena surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka diliputin dengan nafsu yang enak-enak jemaah. Maka tatkala antum jiwanya kok nggak suka dengan perbuatan ini, oh insya Allah ini mengantarkan ke surga. Karena surga, kata Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Ini untuk perkara-perkara yang kabur loh jemaah, yang kita nggak bingung kita mana sih sebenarnya yang benar. Yang kedua, perlakukan manusia sebagaimana dirimu suka mereka memperlakukanmu, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dulu ketika SD, ya anak termasuk yang sering dijiwit sama bu guru dulu coba. Jadi di sini ini warnanya biru. Karena sering apa? Kalau guru perempuan tuh suka jiwit sini, kalau guru laki itu godek ini coba. Masya Allah.
Salah satu pelajaran guru itu mengatakan, kalau dijiwit sakit jangan jiwit orang lain. Ini sebuah kaidah. Jadi sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita, antum perlakukan orang lain seperti itu. Jadi jadikan dirimu di posisi dia. Kamu mau nggak digitukan? Nggak mau, jangan. Makanya kalau kita memperlakukan hal ini, kaidahnya dalam kehidupan kita, yang namanya penipuan itu nggak akan terjadi, jemaah. Kenapa? Karena antum nggak mau ditipu. Ada yang ceritanya orang beli jeruk, Ustaz. Ingat cerita jeruk, jemaah. Dia katanya manis, kata dia jeruknya. Pulang kecut, balik lagi yang beli ini. Pak, saya beli jeruk 2 kilo. Kecut, bapak bilang manis. Bapak cuma 2 kilo, saya 2 keranjang. Artinya dia ditipu orang, mau nipu orang. Seharusnya tidak terjadi. Sebaliknya, antum kan gak mau ditipu orang. Kok antum nipu orang gitu loh. Allahu Akbar, jemaah. Maka intinya, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang, perlakukan orang lain. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Seperti mencintai diri sendiri. Orang beriman itu bersaudara, ya. Jangan sampai kita memperlakukan hal ini hanya kepada sahabat. Dan ini banyak terjadi. Kadangkala kita mau belanja sesuatu, mau belanja buah, mangga, kita datang ke orang yang kita kenal, tanya, Mas, mangganya enak? Aduh Ustaz, enggak Ustaz, lagi kurang bagus Ustaz. Datang orang lain, Pak mau beli mangga, oh Masya Allah, baru datang nih, Zen. Aduh antum ngomong Ustaz, ya kan Ustaz, ana nggak ingin nipu Ustaz, dosa, kata dia. Oh, kalau nipu orang biasa nggak dosa, pikirnya dia. Innamal mu'minun semuanya saudara. Maka kita harus memperlakukan hal ini. Ini yang akan membuat tadi nurani kita semakin peka kepada orang lain. Jadi kalau antum melihat kadangkala antum masuk ke bis, antum duduk, ada orang tua berdiri. Coba antum bayangkan, kalau antum tua, apa yang antum inginkan? Yang muda-muda ini kadangkala ngelihat orang tua langsung pasang headset, nunduk ke bawah. Pura-pura nggak kelihatan. Kenapa dia pura-pura nggak kelihatan? Karena dia tahu nggak enak perasaan dia ngelihat orang tua berdiri, dia duduk. Itu perasaan dia nggak nyaman. Maka terpaksa dia pura-pura nggak ngelihat. Soalnya kalau dia ngelihat terus dia berdiri. Karena nggak nyaman dia. Maka ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Meninggalkan syubhat. Jadi kalau ada perkara yang syubhat, syubhat ini ada yang antara wajib dan sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, sikap kita apa? Kerjakan. Karena dua-duanya perintah gitu loh. Lebih selamat kita kerjakan. Soalnya kalau ada yang mengatakan, iya kan ada yang berpendapat sunnah. Iya, ada yang berpendapat sunnah. Terus apa ruginya untuk ngerjain? Bagaimana kalau yang benar ternyata yang berpendapat wajib? Antum telah meninggalkan kewajiban. Maka kalau antara wajib dan sunnah, antum memilih mengerjakan. Kalau antara haram sama makruh, tinggalkan. Ini kan ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sikap seorang muslim meninggalkan untuk menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Karena bisa jadi haram. Daripada ana ngerjakan yang makruh, nanti bisa masuk kepada yang haram, lebih baik ana tinggalkan. Jadi ingat, bicara syubhat ini, kalau antara sunnah dan wajib berarti kita kerjakan. Kalau antara makruh dan haram kita tinggalkan. Baik. Kemudian jamaah,
Di halaman 72 ada pembahasan tentang resep meraih karakter yang mulia. Kita udah paham nih. Bagaimana sekarang supaya kita bisa meraih karakter yang mulia? Ada usaha. Yang pertama, ini doa jamaah salah. Bukan yang pertama, doa ini yang ketiga. Yang pertama itu adalah tashihul aqidah. Memperbaiki akidah. Itu pembahasan Ustadz Abu Ubaidah nantinya. Tashihul akidah. Kenapa? Karena akidah yang baik akan membuat orang itu bertindak bukan riya, tapi tulus lillahi ta'ala. Banyak orang yang dermawan tapi pura-pura. Banyak orang yang baik tapi pura-pura. Ada orang yang berjihad di jalan Allah karena akidahnya kurang baik, akhirnya dia mati bunuh diri. Ada orang yang berjihad di jalan Allah karena akidahnya kurang baik, dia hanya riya, ingin dipuji dan masuk ke neraka akhirnya. Maka memperbaiki akidah menjadi pondasi pertama kalau ingin akhlaknya mulia. Kenapa Rasulullah SAW 13 tahun yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya berkaitan dengan tauhid? Beliau keliling ke pasar-pasar di kota Mekah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kata Nabi SAW. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah rata-rata berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terus diulang-ulang. Kalau akidahnya kuat, untuk mengamalkan akhlak itu insya Allah mudah. Tapi sekali lagi, akidah ini bukan hanya pelajaran jamaah. Bukan antum menyelesaikan pembahasan kitab tauhid lalu antum mengatakan akidah anak udah benar. Kita tahu iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati. Maka tadi kalau kita bicara orang yang sodakoh jamaah, Abu Bakar As-Siddiq berani bersodakoh dengan semua hartanya karena ada sebuah keyakinan yang dahsyat di hatinya Abu Bakar. Sampai kata para sahabat, oh Abu Bakar itu mengalahkan sahabat yang lainnya bukan karena amalan dia lebih banyak dari yang lainnya, tapi dengan sesuatu yang terhujam di dalam dadanya. Inilah keimanan. Maka perbaiki keimanan tadi. Ketika orang yakin bahwasanya yang dia sedekahkan akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dia takut bersedekah? Ketika dia yakin bahwasanya berjihad di jalan Allah, membawa harta dan membawa nyawa, itu akan mendapatkan ganti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkinkah dia jadi pengecut? Ketika orang yakin dengan qada dan qadar, bahwasanya apa yang terjadi pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia takut mati di medan perang? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia mati di atas ranjangnya jemaah. Tidak mati di medan perang. Berapa ratus peperangan yang dia pimpin, sampai dia mengatakan tidak ada satupun tempat di tubuh dia kecuali ada bekas sabetan pedang, tusukan tombak dan anak panah yang menghujam dia. Penuh. Jadi Khalid ini bukan kebal jemaah. Oh kebal Khalid bin Walid. Oh, ambil pisau. Enggak. Supaya orang tahu tuh, keberanian itu bukan dengan kekebalan. Kalau orang kebal berani, pantas jemaah. Memang kebal dia. Umpamanya seperti itu. Antum melihat besi, antum pukulin besi itu. Lalu antum mengatakan, Masya Allah, pemberani besi ini Ustaz. Pemberani apa? Besi dia itu. Khalid bin Walid, tubuhnya penuh dengan luka. Ha anadha amutu kama yamutu thawr. Kalian lihat sekarang aku mati seperti matinya sapi jantan. Mati di atas ranjang. La namat a'yunul jubana. Semoga gak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Soalnya orang kalau pengecut tuh takut gak bisa tidur cuma.
Kematian itu inilah keyakinan tadi jemaah. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala membuat orang jadi bisa berakhlak mulia. Ketika seorang mau marah, dia mau marah nih, mau melampiaskan amarahnya dan dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia ingat dengan firman Allah, wal kadhiminal ghaidh, itu penghuni surga orang-orang yang menahan emosinya, dia jadi tahan emosinya karena yakin penghuni surga harus seperti itu. Maka tashihul aqidah menjadi cara yang pertama untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua, tekun ibadah. Setelah orang berakidah, belajar, yakin, maka hendaklah dia tekun ibadah. Allah mengatakan, bicara solat nih, apa kalau tentang solat? Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bicara puasa, apa kata Nabi SAW? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seorang sedang puasa, jangan ngomong yang kotor. Jangan melakukan kefasikan. Jangan mencaci maki orang. Fa in sabahu ahadun aw qatala, kalau ditantang berantem, orang puasa akan mengatakan inni shaim. Apakah dia mengatakan secara lisan keras atau dia di hati yang mengatakan aku sedang puasa, dia nahan emosi. Karena sebagian orang mengatakan, mas afwan, ana sedang puasa, nanti habis tarawih insyaallah. Bukan jamaah. Jadi dia bukan menunda, tapi dia sedang menahan emosinya. Aku sedang puasa, harus bisa aku menahan emosiku. Itu puasa. Bicara zakat, apa kata Allah? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dia ambil dari harta mereka sedekah, zakat tuh. Apa gunanya zakat ini? Subhanallah, menyucikan mereka, menyucikan hati mereka dari sifat bakhil, dari cinta harta yang berlebihan. Wa tuzakkihim biha, masya Allah. Jadi bersih nih, orang akan tumbuh jadi lebih baik dengan banyak zakat. Dan keluarkan zakat jemaah. Orang kalau mengeluarkan zakat sedikit lillahi ta'ala, karena masih sedikit. Dia punya uang 100 juta, cuma 2,5 juta, bismillah, ana tambahin 3 juta. Uangnya jadi 1 miliar, 25 juta. Motor 1 jamaah. Mulai punya uang 1 triliun, tambah berat lagi. 1 triliun berapa? Kalau 1 triliun zakatnya berapa? 25 miliar. Iya. 25 miliar. Ustaz, bagi 2 Ustaz, nggak habis. Nah, artinya orang itu berat teman, tapi ketika dia biasa mendidik dirinya dari yang kecil, sehingga tadi tumbuh perasaan berani untuk sedekah. Makanya orang itu kalau punya uang 100.000, berani dia sedekah 50.000, berani. Kenapa berani? Karena pandangan dia nggak banyak 50.000. Ketika dia punya uang 1 juta, berani dia keluarkan 500.000. Mulai agak bingung. Karena dalam pandangan dia banyak. Dia lupa bahwasanya hartamu sekarang semakin banyak. Artinya engkau sedekahkan tetap 50%, tetap tidak berubah. Dulu engkau sedekah 50%, sekarang 50%. Lalu kenapa berat? Karena memandang banyak. Tapi coba dipandang dengan akidah yang benar, maka insya Allah kita akan mudah beramal. Jadi berkaitan dengan yang kedua, perbanyak, masya Allah. Habis waktunya sudah. Oh masih ada Ustaz. Nah, siap. Nah, jadi ingat yang kedua itu ibadahnya benerin. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah ngaji ini kadangkala bersandar kepada tauhid, sudah Ustaz, kunci
Surga itu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ana ibadah biasa-biasa aja, yang penting kuncinya ana bawa. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah seperti itu? Memang ada masyarakat yang nggak boleh kita sampaikan kepada mereka hadis-hadis harapan, ditunda penyampaiannya. Seperti kisah Nabi bersama Mu'adz sallallahu ala nabiyina wasallam. Ketika ditanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan ya haknya. Ana tidak akan sampaikan kepada antum. Nabi sebutkan. Ketika selesai Nabi menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, apa kata Mu'adz? Afala ubashirun nas? Apakah boleh aku sampaikan kepada umat manusia, kasih kabar gembira kepada mereka? La, jangan. Fayattakilu. Nanti mereka akhirnya bertawakal, akhirnya malas beribadah. Enggak. Di surga itu banyak derajat yang tinggi. Biar mereka berlomba-lomba ke sana. Tapi kadangkala hadis ini disampaikan di awal-awal kajian tentang tauhid. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru menyampaikan hadis itu ketika mau mati. Ketika mau mati baru dia sampaikan. Karena dia takut ada sebuah ilmu yang belum tersampaikan. Maka kita pun ketika menyampaikan lihat orangnya. Jangan dimotivasi dia untuk beramal. Memang itu keutamaan tauhid jamaah. Subhanallah. Allah mengharamkan neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi jangan sampai orang itu dibikin malas beribadah gara-gara kita sampaikan hal ini. Ada orang yang sedang berbuat dosa ya, dan dia nggak tobat-tobat, lalu kita sampaikan kepada dia hadis tentang yang membunuh 100 orang. Tentang mas, ada yang bunuh 100 orang aja tobatnya diterima. Oh iya, ana baru 70. Kita salah menyampaikan jamaah. Artinya perlu melihat orangnya supaya dia tidak salah faham. Baik, ini berkaitan dengan hal yang kedua tadi, yaitu tekun ibadah. Yang ketiga berdoa. Bagaimanapun kita tahu ikrar kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah. Perintah-perintah Allah kita laksanakan tadi. Dalam bentuk yang akidah kita yakinin, dalam bentuk yang perintah beribadah kita amalkan. Tapi kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kita minta tolong sama Allah. Dan subhanallah, Allah itu janji mau nolong kita jamaah. Allah mengatakan di surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, itu menyuruh kalian berdoa. Jadi kalimat Rabb ini jamaah, Masya Allah, seharusnya menggerakkan di hati kita sesuatu yang besar sekali. Tatkala kita mengatakan Rabbi. Siapa Rabbi ini? Engkau tahu gunung yang ada di sebelah itu Allah yang menciptakan. Kita lihat tuh sawah-sawah sepanjang mata memandang, tuh Allah yang menumbuhkan. Engkau melihat tuh hujan yang turun. Kalau seluruh penduduk dunia ingin menurunkan hujan, mereka nggak akan bisa. Tuh Allah yang menurunkan. Ketika mengatakan Rabbi, kita minta sama Rabbi, ya Allah ya. Maka lihat doanya para nabi itu banyak pakai Rabbi. Karena tahu ya Allah, aku milikmu ya Allah. Aku nggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali Engkau bantu dan Engkau tolong. Maka Allah katakan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau memohon kepada Allah, merasa sudah cukup, merasa memiliki. Dan ini bahaya. Orang kalau sudah merasa memiliki biasanya akan melampaui batas. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya memiliki, udah punya.
Taib. Dan orang yang paling lemah adalah orang yang paling gak bisa berdoa. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun dan yang belum turun. Jadi ada sesuatu yang ada pada diri kita. Ya Allah Ustaz, ana ini kok punya sifat tadi pemarah Ustaz ya. Ana gak bisa bergurau Ustaz. Kalau teman bergurau kadangkala ana temperamen tadi seperti itu. Ada orang seperti itu. Minta sama Allah. La yaruddul qadha illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir Allah. Makanya Umar bin Khattab, ada sebuah riwayat yang mengatakan, inni la ahmilu hammad du'a. Aku tuh tidak terbebani dengan inni la ahmilu hammal ijabah. Dia mengatakan, aku itu tidak terbebani dengan dikabulkannya doa. Kenapa? Karena Allah janji akan mengabulkan doa. Masa kita nggak percaya? Wa inna ma ahmilu hammad du'a. Yang jadi beban aku itu doa. Kadang-kadang nggak bisa berdoa aja. Waktu-waktu mustajab kita ngobrol. Wallahi sahih. Kemarin tuh habis asar. Itu waktu mustajab. Harapan dikabulkannya doa. Antum ngapain kemarin? Antum tanya, kadang-kala ya Allah. Sibuk ngobrol, ngopi, minum teh, macam-macam. Kan boleh santai Ustaz, boleh. Tapi ini kesempatan berdoa. Dan banyak kita tidak memanfaatkan. Antara azan dan qomat. Waktu mustajab. Di sepertiga malam akhir. Waktu mustajab. Kita ngapain? Tidur. Allah wa nasallallahu al-afiyah jamaah. Moga Allah kasih kesempatan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada. Maka doa. Dan kebanyakan orang doanya hanya minta dunia. Kita itu sering minta doa kesembuhan karena kita tahu sakit. Orang kalau nggak sakit nggak minta kesembuhan. Tapi kalau sakit dia minta kesembuhan. Kita tahu nggak kita sedang sakit jiwa kita. Jiwa kita ini sakit. Maka perlu tiap hari minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikan jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Berikan ketakwaan itu kepada jiwaku. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ini. Jiwa ini bisa kotor ketika manusia mengikuti syahwatnya. Dan kita tahu orang ketika berbuat dosa ada nokta hitam di hatinya. Kita minta dibersihkan. Kemudian mengatakan anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikannya, anta waliyuha maulah, engkau penjaga dan pemeliharanya ya Allah. Allah yang memiliki jiwa kita. Jadi jalan pintas itu memang doa ya. Bukan berarti kita nggak usaha, nanti kita bicara usaha. Kemudian ini doa yang dibaca Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Ini doa istiftah di malam hari. Nabi kalau sholat malam biasanya baca ini potongan doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Sampai akhir labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik. Itu doa Nabi SAW. Minta hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan tunjuki aku pada akhlak yang baik. Minta, bayangkan dia, minta ditunjukin kepada akhlak yang baik. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Ternyata beliau masih berdoa. Kemarin yang ada yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, itu kan Nabi Ustaz. Nabi berdoa. Artinya antum ikutin Nabi aja. Apa yang bisa diikutin?
Kita disuruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nabi berdoa, baca doa. Kemudian doa Nabi juga SAW, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, penciptaanku, maka baguskan akhlakku. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya, akhlak itu dari asal kata kha lam qaf. Kha lam qaf. Ada khalqun, ada khulqun wa khuluqun. Khalqun itu rupa manusia yang zahir. Rupanya kayak apa sih? Ya kelihatan, matanya lebar, umpamanya, alisnya bagus, dagunya apa? Terbelah. Istilahnya apa, Ustaz? Apa istilahnya dagu yang terbelah itu, jemaah? Apa? Yatis. Nyatis. Masya Allah. Bahasa mana nyatis? Baik, pokoknya secara fisik kelihatan baik. Itu khuluq. Khuluq dikatakan suratul insan al-batina. Khuluq itu adalah gambaran manusia dari dalam. Ada gambaran luar, ada gambaran dalam. Banyak orang peduli dengan gambaran luar. Kalau bercermin, senyum-senyum sendiri. Dia lihat, Masya Allah. Sayang cerminnya nggak bisa ngomong. Kalau cermin bisa ngomong, bosen dia. Ya antum lagi hari ini, antum lagi. Allah, itu suratul insan al-zahir. Orang banyak peduli dengan itu, sehingga kalau kita lihat perempuan-perempuan itu, Masya Allah, apa saja dia lakukan untuk menjaga penampilannya. Bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang. Baca doa ini. Bukan hanya ketika bercermin. Ini doa kapan aja dibaca. Tapi kadang-kadang antum tersenyum di cermin, Allah, ingat sama Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, tubuhku, maka baguskan akhlakku. Ingat doa ini dibaca umum, bukan hanya ketika bercermin. Baik, kemudian waktunya Ustaz masih ada, Ustaz. Yang keempat, berilmu, belajar. Orang tuh kalau belajar insya Allah jadi faham mana yang baik dan mana yang buruk. Ana punya anak Yusuf yang nomor 5. Dia sekarang sedang PAUD. Masya Allah. Dia pulang dari sana ada perubahan. Karena ilmu itu memang merubah sikap seseorang. Dia diajarin di sana. Jadi kalau sekolah kemudian nggak berubah karakternya, tutup sekolahnya. Sampai ada yang mengatakan wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian tuh kalau lulus seperti baru masuk, nggak ada perubahan. Makanya ilmu ini subhanallah. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Suruh berilmu dulu. Kita banyak beragama tanpa berilmu. Ada orang yang udah dikasih akhlak mulia, alhamdulillah. Ada akhlak yang bawaan lahir, kita udah bahas hal itu. Ada yang diusahakan. Salah satu cara mengusahakan dengan cara berilmu. Maka yang disebutkan kisah, atau di sini kita baca firman Allah di surat Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia bagi orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya. Nih proses pembelajaran. Membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sifat-sifat jahat. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan kalau ada yang marah, diam. Ini latihan. Diam. Awalnya kan antum marah teriak-teriak. Sekarang antum marah diam. Sambil mungkin matanya melotot ya.
Tapi diam. Nanti setelah diam ngomong. Setelah bisa menahan emosi dengan diam, ngomongnya yang baik. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini ada latihan. Semua akhlak itu bisa dilatih. Contoh nih, orang yang biasa tidur habis subuh. Kebiasaan dia tidur habis subuh. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ustaz, udah 20 tahun Ustaz kayak gini Ustaz. Bisa dirubah. Bagaimana caranya? Mulai besok, habis subuh dari masjid nggak pulang ke rumah. Jalan ke pasar gitu ya. Sampai ngantuk-ngantuk di jalan nggak apa-apa, sudah jalan. Sampai rumah berangkat kerja. Ustaz, di tempat kerja ngantuk akhirnya Ustaz. Ya sudah, besok seperti itu 2 kali sampai 2 pekan. Setelah 2 pekan pulang dari masjid langsung ke kamar, langsung ke kasur ambil selimut. Setelah 2 pekan masuk kamar ambil selimut, antum nggak bisa tidur jemaah. Oh ya, karena kebiasaannya sudah berubah. Jadi semua itu perlu pelatihan. Jadi nggak ada yang mengatakan Ustaz, anak dari lahir udah kayak gini Ustaz, udah nggak bisa. Nggak ada kata-kata nggak bisa. Kita nggak boleh putus asa. Allah itu kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung dengan perasaan hambaku kepadaku. Jadi kalau antum husnudzon sama Allah bisa berubah, insya Allah antum akan berubah. Kemudian yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan juga mendukung. Kita perlu menciptakan lingkungan yang baik. Ada orang dari kampung, Masya Allah jemaah, ke Jakarta jadi supir mikrolet. Kumpul tuh sama supir-supir mikrolet. Kira-kira ngomongnya pelan-pelan apa teriak-teriak jemaah? Teriak-teriak. Karena lingkungannya seperti itu. Dan kalau dapat lingkungan yang tidak mendukung, pindah. Kenapa disyariatkan hijrah? Ya karena tadi ada anak-anak yang lingkungannya ya minum, dia akan minum. Anak SD minum karena lingkungannya minum. Antum lihat doli yang di Surabaya yang sudah dihilangkan. Embahnya pelacur, ibunya pelacur, anaknya juga pelacur, nyambung karena lingkungannya sudah seperti itu. Ketika dihilangkan lingkungan tersebut, alhamdulillah bisa berubah, bisa insya Allah. Adalah perubahan itu. Kemudian profesi. Orang ini profesinya menentukan jemaah. Orang yang profesinya sebagai pengembala kambing itu akhlaknya baik. Yang profesinya sebagai pengembala unta biasanya kasar. Antum lihat supir pribadi sama supir bis malam sama enggak jemaah? Sama-sama supir, tapi beda yang disupirin. Itu pun mempengaruhi. Ada orang yang kerjanya resepsionis, kerjanya cuma buka pintu sambil tersenyum. Ada di mana? Di hotel atau di restoran cuma buka ahlan, fadhol, masya Allah. Sampai rumah dia tersenyum terus ya, ahlan. Karena sudah kebiasaan kayak gitu dia cuma. Kemudian teman juga mempengaruhi. Cari teman yang baik. Yang ketujuh, mencari-cari kekurangan diri. Insya Allah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ustaz, tafadhal Ustaz.